Strategi untuk meningkatkan kualitas inovasi bisnis. Dunia bisnis yang sangat dinamis disertai dengan tingkat persaingan yang ketat menuntut pebisnis untuk berusaha lebih keras dan memiliki kreativitas yang tinggi. Seringkali inovasi bisnis yang dilakukan justru tidak memberikan hasil yang memuaskan karena inovasi tersebut tidak memiliki kualitas yang bagus. Berikut beberapa strategi inovasi bisnis. Yang pertama, jangan terjebak konsep inovasi. Tim kreatif atau divisi inovasi seringkali terjebak dalam konsep jika mereka harus menciptakan sesuatu yang baru. Pandangan tersebut kurang tepat. Dalam hal ini, inovasi bukan berarti Anda membuat sesuatu yang baru, tapi karyawan dapat melakukan hal seperti yang dilakukan sebelumnya, namun dengan tepat dan terarah. Yang kedua, terbuka pada ide. Menjadi owner sebuah usaha bukan berarti Anda dapat berbuat semaunya. Anda harus bersedia dan terbuka untuk mendengarkan pendapat atau input dari rekan, kolega, termasuk karyawan sebelum menjalankan rencana inovasi. Yang ketiga, terencana dengan baik. Langkah selanjutnya setelah memiliki ide inovasi adalah membuat perencanaan eksekusi dengan cermat. Hindari sikap terburu-buru dalam mengeksekusi ide tersebut. Di sini saya akan menjelaskan konsep strategi bisnis. Yang pertama ada knowledge creating company, di mana mengelola korporasi pengetahuan melalui cara sistematis dan organisasional ditentukan proses untuk memperoleh dan mengorganisasikannya. Yang pelaksananya sendiri yaitu mengelola pengetahuan pada umumnya diarahkan pada tujuan-tujuan organisasional seperti meningkatkan kinerja, mengembangkan keuntungan kooperatif, serta berbagai informasi dan pengetahuan dalam organisasi. Yang kedua ada knowledge management, upaya yang sadar dan sengaja untuk mengelola informasi dan pengetahuan sebagai aset lembaga, menjaga keberadaan pengetahuan dalam lembaga. Pelaksananya sendiri yaitu membuat tim, mempersiapkan untuk perubahan dan melaksanakan audit pengetahuan. Yang ketiga ada learning organization, yaitu organisasi pembelajaran, suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri sehingga organisasi memiliki kecepatan berpikir dan bertindak. Pelaksananya sendiri yaitu berorientasi pada perubahan yang mendasar dengan mengadaptasi strategi-strategi berorientasi pada produk yang meliputi perbandingan karakteristik, kegunaan, dan kinerja produk. Yang keempat ada benchmarking, pendekatan yang secara terus-menerus mengukur dan membandingkan produk barang dan jasa terhadap standar ketat yang ditetapkan oleh para pesaing. Pelaksananya sendiri yaitu mengumpulkan dan menganalisis data internal. Paradigma manajemen lama, konsep produknya mengasumsikan konsumen menyukai produk yang tersedia secara banyak dengan harga murah. Pada paradigma manajemen lama, harga murah merupakan daya saing dalam melakukan penjualan. Oleh karena itu, paradigma manajemen lama berfokus pada produksi massal, promosi massal dan distribusi massal dan satu macam produk yang standar. Dan yang kedua ada paradigma manajemen produk yang dihasilkan beragam karena banyaknya pesaing yang menghasilkan produk yang serupa, menyebabkan supply yang lebih besar daripada permintaan akibat dari kemajuan teknologi oleh Case atau permasalahan strategi bisnis yang kita ambil yaitu di masa pandemi COVID ini tidak hanya menyerang kesehatan saja, akan tetapi juga ikut menyerang keadaan ekonomi di Indonesia ini. Hal ini memberikan tantangan baru bagi pembisnis, adanya tantangan baru di dalam dunia bisnis ini sehingga mengharuskan untuk bisa beradaptasi dengan situasi saat ini. Pembisnis harus beradaptasi dengan situasi ini. Permasalahan yang terjadi di lingkungan bisnis saat ini yaitu menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk yang ada di pasar saat ini. Akibatnya adanya kebijakan pemerintah untuk beraktivitas di rumah
sehingga banyak aktivitas operasional perusahaan yang tidak berjalan dan terlambat akibat adanya kebijakan beraktivitas di rumah ini. Dampaknya adalah banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban dikarenakan tidak adanya aktivitas operasional perusahaan. Nah, salah satunya upaya yang dilakukan banyak perusahaan yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja atau di PHK, sehingga saat ini banyak sekali pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran ini mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Masyarakat yang sedang menganggur cenderung meminimalisir pengeluaran keuangan pada masa pandemi COVID saat ini. Dari permasalahan yang disebutkan oleh Kiki, pemecahan masalahnya adalah strategi bisnis yang perlu dilakukan ialah dengan melakukan perubahan harga dan memperhatikan permintaan dan penawaran terhadap produk. Ini bertujuan agar dapat menciptakan daya beli masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Dengan adanya penurunan harga, tentu nanti akan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap produk di pasaran. Karena harga berperan penting sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta dan ditawarkan pada pasar, sehingga keseimbangan ekonomi antara harga dan kualitas yang meningkat ketika harga meningkat dan kualitas yang menurun ketika harga menurun. Untuk karyawan yang di PHK, kita bisa membuka peluang bisnis dengan cara memanfaatkan media sosial untuk awal berbisnis. Dengan adanya COVID ini, kita bisa membuka usaha masker kain dan lain sebagainya.